Pernahkah Anda berpikir bagaimana listrik bisa membuat lampu menyala, komputer hidup, atau ponsel Anda terisi daya? Di balik semua itu, ada dua jenis aliran listrik yang menjadi tulang punggung teknologi modern. Arus bolak-balik, AC, dan arus searah, DC. Listrik AC adalah pahlawan utama dalam mengantarkan energi dari pembangkit listrik ke rumah Anda. Efisien, kuat, dan mampu menempuh jarak jauh. Tapi, tahukah Anda? Hampir semua perangkat elektronik yang Anda gunakan setiap hari, dari ponsel hingga laptop, justru mengandalkan listrik DC. Dalam video ini, kita akan menjelajahi lebih dalam. Apa sebenarnya yang membedakan listrik AC dan DC? Mengapa dunia memilih AC untuk distribusi, tapi justru bergantung pada DC di sisi teknologi? Dan apa peran besar DC di masa depan yang semakin digital? Siapkan diri Anda untuk memahami dua arus besar yang mengalir di balik peradaban modern, AC dan DC. Jika kita berbicara soal listrik yang mengalir ke rumah-rumah kita sehari-hari, mayoritasnya menggunakan listrik arus bolak-balik atau biasa disebut alternating current atau disingkat AC. Tapi, apa itu sebenarnya listrik AC? AC atau alternating current adalah jenis arus listrik yang arahnya tidak tetap. Dia berubah-ubah secara periodik. Bayangkan arus ini seperti gelombang yang naik dan turun terus-menerus, maju mundur, bukan mengalir lurus satu arah seperti arus DC, direct current. Secara matematis, bentuk gelombangnya bisa dituliskan sebagai fix taksiran Vmax kali sin 2pi-Ft plus Phi. Tenang, kita tidak akan terlalu dalam ke rumus ini, tapi yang perlu kita tahu, Vct adalah tegangan sesaat berubah setiap waktu, Vmax adalah nilai puncak tegangannya, F adalah frekuensi, biasanya 50 Hz di Indonesia. Dan F adalah sudut fase, yaitu pergeseran waktu mulai dari nol. Tegangan AC berubah naik turun, membentuk gelombang sinus secara terus-menerus. Inilah yang membuat arusnya bisa mengalir bolak-balik dengan pola yang konsisten. Pertanyaannya, kenapa listrik AC lebih disukai untuk distribusi ke rumah-rumah dan industri? Jawabannya sederhana. Efisien. AC bisa dengan mudah diubah tegangannya menggunakan transformator. Tegangan tinggi memungkinkan transmisi jarak jauh dengan kehilangan daya minimal. Setelah sampai di daerah pemukiman, tegangan bisa diturunkan kembali untuk kebutuhan rumah tangga. Inilah alasan kenapa listrik dari pembangkit bisa sampai ke rumah kita yang jaraknya puluhan bahkan ratusan kilometer. Semuanya berkat efisiensi listrik AC. Jika kita lihat lebih dekat, listrik AC datang dalam dua bentuk utama, satu fasa dan tiga fasa. Ini bukan cuma soal jumlah kabel, tapi juga soal kebutuhan daya dan efisiensi penggunaan. Di rumah, kita menggunakan sistem listrik satu fasa. Sistem ini punya dua kabel. Fase dilambangkan L. Tempat arus bolak-balik mengalir, netral dilambangkan N. Jalur kembali menuju sumber. Tegangan antara keduanya biasanya 220 volt di Indonesia. Dalam sistem ini, hanya ada satu gelombang sinusoidal. Arusnya mengalir bolak-balik dari fase ke netral. Sangat cocok untuk beban ringan dan peralatan rumah tangga seperti lampu, televisi, kulkas, komputer, mesin cuci, dan peralatan lainnya. Sistem ini sederhana, murah, dan cukup untuk kebutuhan rumah tangga. Sebaliknya, sistem tiga fasa digunakan untuk kebutuhan industri, gedung besar, dan pabrik. Sistem ini memiliki tiga kabel fase dilambangkan L1, L2, dan L3. Kadang disertai satu kabel netral dan satu kabel grounding. Apa yang membuatnya istimewa? Ketiga kabel fase itu memiliki gelombang sinusoidal yang berbeda fase sebesar 120 derajat satu sama lain. Daya listrik tetap stabil. Jika satu fasa sedang melemah, dua fasa lainnya masih kuat. Jadi aliran energinya lebih merata dan tidak putus-putus. Jika dijelaskan dalam rumus, fasa 1, V1 sama dengan V maksimum kali sin, omega T. Fasa 2, V2 sama dengan V maksimum kali sin, omega T minus 120 derajat. Fasa 3, V3 sama dengan V maksimum kali sin, omega T minus 240 derajat. Tapi nggak perlu bingung sama rumusnya. Intinya, tiga fasa ini saling melengkapi, membuat aliran listrik lebih efisien, kuat, dan cocok untuk kebutuhan besar seperti motor industri, mesin berat, dan pabrik. Keunggulan sistem tiga fasa.
efisiensi tinggi, karena arus yang dibutuhkan lebih kecil untuk daya besar. Daya konstan sangat cocok untuk beban motor dan peralatan berat. Ideal untuk mesin industri, motor listrik, HVAC, pompa besar, dan alat berat lainnya. Jika sistem satu fasa cocok untuk kebutuhan sehari-hari, maka sistem 3 fasa adalah tulang punggung industri modern. Ibarat sepeda dan truk, keduanya alat transportasi, tapi punya tujuan dan kekuatan yang berbeda. Sepeda cukup untuk bepergian jarak dekat dengan beban ringan, sementara truk dibutuhkan untuk mengangkut muatan besar ke tempat jauh. Begitu pula dengan listrik AC, 1 fasa untuk rumah tangga, 3 fasa untuk industri. Keduanya bekerja berdampingan, menopang kehidupan kita sehari-hari, dari lampu di ruang tamu sampai mesin. Setelah kita memahami bagaimana listrik AC bekerja, baik dalam sistem 1 fasa yang digunakan di rumah-rumah, maupun 3 fasa yang mendukung kebutuhan industri berat, pertanyaannya sekarang adalah, apakah semua perangkat di sekitar kita menggunakan listrik AC? Ternyata, meskipun listrik AC sangat unggul untuk distribusi, justru kebanyakan teknologi modern yang kita gunakan setiap hari, seperti ponsel, laptop, dan perangkat pintar lainnya, lebih memilih jenis arus yang berbeda, arus searah atau DC. Nah, sekarang mari kita pahami lebih dalam. Apa sebenarnya listrik DC, bagaimana cara kerjanya, dan mengapa ia menjadi fondasi utama dalam dunia elektronik dan teknologi digital masa kini. Jika berbicara tentang listrik, sebagian besar orang langsung membayangkan kabel di rumah, lampu menyala, atau mungkin colokan listrik yang kita gunakan sehari-hari. Dan memang, mayoritas listrik yang mengalir ke rumah-rumah kita menggunakan arus bolak-balik, atau AC, alternating current. Tapi tahukah Anda bahwa banyak perangkat elektronik modern justru menggunakan arus searah atau DC, direct current? Yuk, kita bahas lebih dalam tentang listrik DC. Mulai dari prinsip dasarnya, keunggulannya, peran pentingnya di berbagai teknologi, hingga bagaimana ia mungkin akan jadi tulang punggung energi masa depan. Apa itu listrik DC? DC, direct current, adalah jenis arus listrik di mana elektron mengalir dalam satu arah saja, dari kutub negatif menuju kutub positif di luar rangkaian, atau dari kutub positif ke negatif secara konvensional dalam skema. Tidak seperti arus AC yang terus berubah arah secara periodik, arus DC selalu mengalir stabil dalam satu arah. Tegangan dan arah arusnya tidak berubah terhadap waktu. Kalau digambarkan dalam bentuk grafik, arus DC akan membentuk garis lurus horizontal di atas sumbu waktu, menunjukkan tegangan yang tetap dan stabil. Kita sebenarnya sangat akrab dengan listrik DC. Beberapa contoh sumber arus DC di sekitar kita antara lain baterai, mulai dari baterai A1, A3, sampai baterai ponsel dan laptop, aki mobil yang menyuplai listrik ke starter dan sistem kendaraan, panel surya atau solar cell, yang menghasilkan listrik DC langsung dari cahaya matahari, adaptor dan power supply, yang mengubah listrik AC dari PLN menjadi DC untuk perangkat elektronik. Setiap kali Anda menyalakan ponsel, laptop, kamera digital, bahkan sistem kontrol Arduino, semuanya bekerja menggunakan listrik DC. Dalam rangkaian listrik DC, arus mengalir dari tegangan tinggi ke rendah secara terus-menerus. Contohnya, sebuah baterai 9 volt punya kutub positif dan negatif. Ketika dihubungkan ke beban, arus akan mengalir secara terus-menerus dari positif ke negatif dan menghasilkan energi untuk menyalakan beban. Secara umum, hukum yang berlaku sama seperti dalam sistem AC, seperti hukum Ohm, tegangan sama dengan arus kali resistansi, tetapi dengan asumsi tegangan tetap dan arah arus tetap. Listrik DC punya sejumlah kelebihan yang menjadikannya sangat ideal untuk banyak aplikasi teknologi modern. Stabil dan konsisten, tegangannya tidak berubah-ubah, cocok untuk perangkat yang butuh suplai konstan. Efisien dalam skala kecil, cocok untuk perangkat elektronik seperti sensor, motor DC, dan mikrokontroler. Cocok untuk energi terbarukan, panel surya dan baterai secara alami menghasilkan listrik DC. Mudah disimpan, hanya listrik DC yang bisa disimpan di baterai untuk digunakan nanti. Meski punya banyak keunggulan, listrik DC juga punya beberapa tantangan, terutama ketika digunakan dalam sistem skala besar. Sulit ditransmisikan jarak jauh,
tidak seperti AC yang bisa ditransformasikan dengan mudah. Listrik DC membutuhkan sistem konversi khusus, konverter DC-DC yang lebih mahal dan kompleks. Distribusi rumit, untuk distribusi ke banyak beban, pengaturan dan pelindungannya lebih kompleks. Tidak kompatibel langsung dengan infrastruktur AC. Sebagian besar infrastruktur listrik dunia saat ini masih berbasis AC, sehingga penggunaan DC butuh adaptor atau konversi. Peran DC dalam teknologi modern. Meski tidak dominan dalam distribusi listrik umum, listrik DC justru sangat dominan dalam dunia elektronik dan teknologi tinggi. Beberapa aplikasi utama listrik DC antara lain, elektronik rumah tangga seperti televisi, laptop, HP, router, kamera CCTV, derdal. Perangkat IoT dan microcontroller seperti Arduino, ESP32, Raspberry Pi. Sistem tenaga surya, panel surya menghasilkan DC yang disimpan dalam baterai, lalu dikonversi ke AC menggunakan inverter. Kendaraan listrik, EV. Semua sistem kelistrikan di dalam mobil listrik menggunakan DC. Pusat data dan server cloud. Banyak pusat data besar mulai beralih ke sistem DC internal untuk efisiensi energi. Dengan berkembangnya teknologi energi terbarukan, kendaraan listrik, dan Internet of Things, kebutuhan akan sistem distribusi DC semakin meningkat. Bahkan saat ini, beberapa proyek eksperimental dan inovatif sudah mulai mengembangkan jaringan distribusi listrik berbasis DC. Gedung pintar atau smart building mulai menggunakan jaringan DC internal agar lebih efisien. Microgrid tenaga surya di daerah terpencil mulai menggunakan sistem DC murni dari panel ke baterai dan ke beban, tanpa harus konversi ke AC. Data center hemat energi seperti milik Google dan Amazon mulai mempertimbangkan distribusi daya DC langsung dari baterai. Meskipun AC masih menjadi raja di jaringan transmisi dan distribusi utama, banyak ahli memprediksi bahwa DC akan menjadi tulang punggung sistem kelistrikan generasi berikutnya, terutama di dunia digital dan perangkat.